sarung tangan rumah tangga, sepatu boot untuk melindungi kaki petugas kesehatan dari benda-benda tajam dan cairan yang terjatuh ke bawah lantai. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan alat-alat steril. Spekulum vagina yaitu berfungsi untuk memeriksa bagian dalam vagina dan juga serviks. Spekulum hidung untuk membuka hidung sehingga memudahkan dokter untuk memeriksa bagian dalam hidung. Kaca gigi atau cermin mulut yang berfungsi untuk melihat bagian dalam mulut yang tidak terlihat langsung. Tong spatel yang berfungsi untuk menekan lidah sehingga memudahkan pemeriksaan mulut dan juga tenggorokan. Pisau bedah atau bisturi yang digunakan untuk melakukan segala jenis pembedahan medis. Skalpel atau gagang pisau yang digunakan untuk melakukan pembedahan. Pinset anatomis yang berfungsi untuk memegang jaringan. Pinset chirurgis yaitu berfungsi untuk menjepit kasa saat menekan luka dan juga mengangkat jaringan yang halus. Gunting angkat jahitan yang berfungsi untuk mengangkat jahitan setelah bedah ataupun setelah pemulihan luka. Gunting perban yang digunakan untuk memotong benang, kain, ataupun bahan yang menutupi luka. Klem kocer yang digunakan pada saat prosedur operasi untuk menahan dan mengendalikan pembuluh darah, jaringan, dan benda-benda asing selama operasi. Klem arteri yang digunakan pada saat prosedur operasi untuk mengendalikan tekanan darah dengan menekan arteri atau pembuluh darah kecil. Gunting jaringan yang digunakan untuk memotong jaringan pada saat proses bedah atau medis. Jarum kulit, jarum otot yang digunakan untuk menjahit jaringan kulit dan otot setelah pembedahan. Korentang set digunakan untuk mengambil atau memindahkan alat dan bahan medis untuk tindakan medis. Kateter untuk pengeluaran urin ketika pasien tidak dapat mengeluarkan urin secara alami. Aboket yaitu jarum untuk pemasangan infus untuk mengambil cairan udema. Benang CID yang berfungsi untuk menjahit jaringan setelah pembedahan. Dan yang terakhir, alat-alat non-steril. Stetoskop yang digunakan oleh tenaga medis untuk mendengarkan internal tubuh seperti jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. NGT yang berfungsi untuk memberikan nutrisi atau mengeluarkan cairan ketika pasien tidak dapat minum secara normal. Cairan infus dan infuset yang digunakan untuk memberikan obat dan juga cairan melalui saluran intravena. Hammer refleks yang berfungsi untuk mengevaluasi fungsi sistem saraf. Microtoys yang berfungsi untuk mengukur tinggi, lebar, dan juga ketebalan suatu objek. Termometer yang berfungsi untuk mengukur suhu tubuh. Senter yang berfungsi untuk memberikan pencahayaan tambahan pada saat pemeriksaan fisik. Doppler berfungsi untuk mengevaluasi pembuluh darah dan pergerakan aliran darah. Sphygmomanometer yaitu berfungsi untuk mengukur tekanan darah seseorang. Jangka panggul untuk mengukur panggul dan juga mengevaluasi ukuran dan bentuk panggul dalam perkiraan persalinan.
Bengkok merupakan wadah sementara untuk meletakkan instrumen. Tourniquet yang berfungsi untuk mengontrol aliran darah pada vena maupun arteri. Lila untuk mengukur gizi bayi saat tinggi dan berat badan tidak dapat dinilai secara akurat.